Bayangkan jika dalam kehidupan ini tidak ada cahaya. Mungkin di bumi ini tidak akan ada kehidupan. Cahaya sangat penting dalam kehidupan manusia. Cahaya merupakan salah satu bentuk gelombang. Teman-teman penasaran gak sih gimana sifat-sifat cahaya? Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang optika. Sebelum kita mempelajari materi ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Para ahli telah meneliti cahaya untuk mengetahui sifat-sifat dan karakteristik cahaya. Ada dua pendapat mengenai cahaya, yaitu cahaya dianggap sebagai gelombang dan cahaya dianggap sebagai partikel. Setiap pendapat ini mempunyai alasan masing-masing, dan keduanya telah dibuktikan secara eksperimen. Pada video kali ini, akan dipelajari cahaya sebagai gelombang. Untuk pembahasan cahaya sebagai partikel, teman-teman sekalian akan mempelajarinya di SMA. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Oleh karena itu, cahaya matahari dapat sampai ke bumi dan memberi kehidupan di dalamnya. Pengertian sumber cahaya, yaitu setiap benda yang memancarkan cahaya, sedangkan setiap benda yang tidak dapat memancarkan cahaya disebut benda gelap. Benda-benda yang termasuk benda gelap dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, benda tembus cahaya, yaitu benda yang dapat meneruskan cahaya yang diterimanya. Benda tembus cahaya dapat dikelompokkan lagi menjadi benda bening dan benda baur. Contoh benda bening adalah kaca dan air jernih, sedangkan contoh benda baur adalah es dan air keruh. Yang kedua, benda tak tembus cahaya, yaitu benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang diterimanya. Contohnya, batu, tanah, kayu, dan besi. Berdasarkan pekat tidaknya suatu bayangan, bayangan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bayangan umbra dan bayangan penumbra. Bayangan umbra adalah bayangan yang benar-benar gelap. Dengan kata lain, bayangan yang tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Bayangan penumbra yaitu bayangan yang tidak terlalu gelap. Dengan kata lain, masih mendapatkan cahaya. Pemantulan cahaya. Hukum pemantulan. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Meskipun hampir semua benda bersifat memantulkan cahaya, tetapi hanya beberapa saja yang dapat memantulkan cahaya secara sempurna. Permukaan benda yang memantulkan cahaya mempengaruhi karakteristik pemantulan. Pada gambar berikut ini, lihat cahaya yang mengenai permukaan bening dan rata akan dipantulkan secara teratur oleh permukaan tersebut. Pada pemantulan jenis ini, kamu mungkin dapat melihat bayangan benda pada pemantul. Contoh pemantulan jenis ini adalah pemantulan pada cermin. Perhatikan gambar berikut. Pada permukaan yang tidak rata, cahaya akan dipantulkan secara tidak teratur. Pantulan jenis ini disebut dengan pemantulan baur. Sinar-sinar cahaya yang datang sejajar akan dipantulkan oleh permukaan menjadi tidak sejajar. Dalam video ini, kita akan membahas pemantulan teratur saja. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Sinar datang yang mengenai cermin datar akan dipantulkan. Jika sinar datang tegak lurus terhadap cermin, akan dipantulkan tegak lurus cermin. Pada gambar ini, terlihat bahwa bayangan pada cermin datar merupakan perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Ketika kamu bercermin, kamu dapat melihat bayangan kamu, seolah-olah ada di belakang cermin. Namun, sebenarnya bayanganmu tidak ada di belakang cermin. Bayangan yang ada ini dinamakan bayangan maya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sebagai berikut. Pertama, sama besar. Kedua, tegak. Ketiga, berkebalikan. Keempat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Terakhir, maya. Jika terdapat dua buah cermin datar yang membentuk sudut A, maka banyak bayangan yang dibentuk dirumuskan oleh persamaan sebagai berikut. Pemantulan cahaya pada cermin cekung selain pada cermin datar. Peristiwa pemantulan dapat terjadi pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bentuknya melengkung seperti bagian dalam bola. Pada pemantulan cahaya oleh cermin cekung, jarak antara benda dan cermin memengaruhi bayangan yang dihasilkannya. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung
merupakan perpotongan sinar pantul atau merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Sinar-sinar istimewa itu ialah: yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Terakhir, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Dengan menggunakan ketiga sinar istimewa tadi, dapat dilukis pembentukan bayangan pada cermin cekung seperti gambar berikut. Pertama, jika benda diletakkan di luar pusat kelengkungan, pembentukan bayangannya seperti ditunjukkan pada gambar A. Dari gambar terlihat bahwa jika benda diletakkan di luar pusat kelengkungan cermin, bayangan yang dibentuk akan bersifat nyata, terbalik, diperkecil, dan terletak di antara pusat kelengkungan cermin M dan titik fokus F. Yang kedua, jika benda diletakkan di antara titik pusat kelengkungan cermin M dan titik fokus cermin F, pembentukan bayangan ditunjukkan seperti gambar B. Dari gambar terlihat bahwa jika benda diletakkan di antara pusat kelengkungan M dan titik fokus F, bayangan yang dibentuk akan bersifat nyata, terbalik, diperbesar, dan terletak di depan titik pusat kelengkungan cermin. Ketiga, jika benda diletakkan tepat pada titik fokus, pembentukan bayangannya ditunjukkan pada gambar C. Dari gambar terlihat bahwa jika benda diletakkan tepat di titik fokus cermin F, akan membentuk bayangan maya di tak terhingga. Yang keempat, jika benda diletakkan di antara titik fokus dan cermin, pembentukan bayangannya ditunjukkan pada gambar D. Dari gambar terlihat bahwa jika benda diletakkan di antara titik fokus F dan cermin, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Letak bayangan di belakang cermin. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Jika bentuk cermin cekung merupakan bagian dalam dari sebuah bola, maka bentuk cermin cembung adalah bagian luar bola. Seperti halnya cermin cekung, sebelum menggambarkan pembentukan bayangan, perlu diketahui sinar-sinar istimewa yang dimiliki cermin cembung. Sinar-sinar istimewa itu ditunjukkan pada gambar. Sinar-sinar istimewa yang dimiliki cermin cembung adalah: pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Perbesaran merupakan perbandingan jarak bayangan terhadap cermin dengan jarak benda terhadap cermin atau perbandingan tinggi bayangan terhadap tinggi benda. Pembiasan cahaya. Pembiasan adalah perubahan arah sinar cahaya atau jenis gelombang lain ketika melewati dua medium transparan yang kerapatannya berbeda, misalnya air dan udara. Pembiasan merupakan salah satu fenomena penting yang paling mendasar untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi pada lensa dan prisma. Prinsip jalannya sinar satu medium ke medium lain pada pembiasan sama dengan pemantulan. Jadi, hukum pembiasan cahaya dapat dituliskan sebagai: A. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, dan ketiganya berpotongan di satu titik. B. Sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Sinar datang tegak lurus, bidang, batas diteruskan atau tidak mengalami pembiasan. Contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari antara lain peristiwa fata morgana dan dasar kolam renang tampak dangkal jika dilihat dari samping. Perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa udara dengan kecepatan cahaya dalam suatu medium disebut indeks bias medium. Bila dirumuskan secara matematis adalah sebagai berikut. Pembiasan pada lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang mempunyai bentuk sedemikian rupa sehingga ketebalan bagian tengahnya lebih kecil daripada bagian ujung-ujungnya. Lensa cekung sering juga disebut lensa negatif. Lensa cekung bersifat menyebarkan sinar, disebut juga divergen. Jenis-jenis lensa cekung dapat dilihat pada gambar: A. Cekung-cekung, B. Cekung cembung, dan C. Datar cekung.
Berbeda dengan cermin, lensa dapat meneruskan cahaya dari kedua sisinya. Oleh karena itu, lensa memiliki dua buah titik pusat. Gambar ini adalah bagian-bagian dari lensa cekung. Adapun sinar-sinar istimewa pada lensa cekung adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa pertama, f1, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa O tidak dibiaskan. Pembiasan pada lensa cembung. Seperti pada lensa cekung, lensa cembung pun bersifat membiaskan cahaya. Lensa cembung memiliki bentuk yang tipis pada kedua bagian ujungnya. Lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Perhatikan pada gambarnya, jenis-jenis lensa cembung adalah A. Cembung-cembung, B. Cembung-cekung, C. Datar cembung. Adapun sinar-sinar istimewa pada lensa cembung adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus f1 di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa f2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa O diteruskan tidak dibiaskan. Pada lensa juga berlaku persamaan-persamaan pada cermin. Pembiasan pada prisma. Prisma merupakan benda bening yang terbuat dari gelas yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang membentuk suatu sudut tertentu. Sudut yang dibentuk oleh kedua bidang pembias disebut sudut pembias. Sinar yang dijatuhkan pada bidang pembias pertama dan sinar yang keluar dari bidang pembias kedua membentuk sudut tertentu dengan sinar masuk. Sudut ini disebut sudut deviasi. Perhatikan pada gambar. Hubungan antara sudut deviasi, sudut sinar datang, sudut sinar bias, dan sudut pembias prisma dinyatakan dalam persamaan. Alat-alat optik. Alat optik adalah alat yang cara kerjanya memanfaatkan peristiwa pembiasan dan pemantulan cahaya. Yang pertama, mata. Mata merupakan indera penglihatan yang sangat penting. Kita dapat melihat dunia yang indah ini dengan mata. Mata termasuk alat optik karena di dalamnya terdapat lensa mata. Lensa mata digunakan untuk menerima cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang kita lihat. Kemampuan lensa mata untuk menipis atau menebal sesuai dengan jarak benda yang dilihat disebut daya akomodasi. Jika mata melihat benda yang makin jauh, maka daya akomodasinya semakin kecil. Dan sebaliknya, jika mata melihat benda semakin dekat, maka daya akomodasinya semakin besar. Kemampuan akomodasi mata setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang tidak dapat melihat benda yang jauh atau dekat. Orang yang mengalami gangguan seperti ini dikatakan orang tersebut memiliki cacat mata. Berikut adalah jenis-jenis cacat mata pada manusia. A. Rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat terjadi jika mata tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Hal ini karena fokus lensa mata mempunyai jarak yang terlalu panjang. Akibatnya, bayangan akan jatuh di belakang retina. Untuk membantu penderita rabun dekat, mereka membutuhkan kacamata dengan lensa cembung. Peranan lensa kacamata cembung adalah agar bayangan yang tadinya jatuh di belakang retina dapat maju sehingga jatuh tepat di retina. B. Rabun jauh atau miopi. Kebalikan dari rabun dekat, mata yang mengalami rabun jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Hal ini disebabkan lensa mata tidak dapat untuk memipih atau memperkecil jarak fokusnya. Bayangan yang dibentuk dari lensa mata yang mengalami cacat mata rabun jauh akan jatuh berada di depan retina. Untuk membantu penderita rabun jauh, digunakan kacamata yang mempunyai lensa cekung. Lensa cekung ini akan membantu lensa mata sehingga bayangan yang tadinya jatuh di depan retina akan jatuh tepat di retina. C. Presbiopi. Cacat mata presbiopi ini banyak dialami oleh orang-orang lanjut usia. Oleh karena itu, presbiopi sering disebut juga mata tua. Penderita cacat mata ini tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh atau dekat. Hal ini dikarenakan menurunnya daya akomodasi lensa mata. Untuk membantu penderita cacat mata ini, digunakan kacamata yang mempunyai lensa ganda, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cekung berfungsi untuk melihat benda-benda jauh, dan lensa cembung berfungsi untuk melihat benda-benda dekat. Biasanya, lensa cembung terletak di bagian bawah dan lensa cekung di bagian atas.
Kekuatan lensa merupakan kemampuan lensa untuk memfokuskan sinar. Makin kuat lensa memfokuskan sinar, akan semakin besar kekuatan lensanya. Kekuatan lensa dilambangkan dengan P atau power, yang dirumuskan sebagai alat-alat optik yang lain. A. Kamera. Kamera merupakan salah satu alat optik yang besar manfaatnya. Dengan adanya kamera, kamu dapat mengabadikan kejadian-kejadian yang penting dan bersejarah. Bayangan yang dibentuk oleh film kamera bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. B. Loop. Loop adalah alat optik yang menggunakan lensa cembung untuk melihat benda-benda kecil. Loop biasa digunakan untuk melihat nama-nama jalan di peta yang tercetak sangat kecil, melihat gambar di perangko, dan melihat komponen-komponen jam tangan yang kecil. Agar benda terlihat, maka benda diletakkan di antara pusat dan titik fokus, sehingga terbentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. C. Mikroskop. Mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Lensa ini dinamakan lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang diletakkan dekat dengan objek yang diamati, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang diletakkan dekat mata. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Bayangan akhir yang dibentuk adalah maya, terbalik, dan diperbesar. D. Teleskop atau teropong. Teropong merupakan alat optik yang digunakan sebagai alat untuk melihat benda yang jaraknya jauh. Teropong dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teropong bias tersusun atas beberapa lensa dan teropong pantul tersusun atas beberapa cermin dan lensa. Teropong bias antara lain teropong bintang astronomi, teropong bumi, dan teropong panggung teropong Galileo. Bayangan yang dibentuknya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan dari lensa objektif ini menjadi benda bagi lensa okuler. Oleh lensa okuler, bayangan ini dibiaskan lagi sehingga membentuk bayangan yang maya, tegak, dan diperbesar, dan dapat dilihat dengan mata. E. Periskop. Periskop adalah alat optik yang digunakan pada kapal selam untuk melihat permukaan laut. Periskop terdiri atas dua buah lensa cembung dan dua buah prisma siku-siku sama kaki. Berikut adalah beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Jadi, apakah kalian sudah memahami materi tentang optika? Jika sudah, mari kita berdiskusi. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.